Halo Generus Tri Sukses, kembali lagi bersama kami Tri Sukses ID. Oke, balik lagi kita akan membahas kisi-kisi soal TKA mata uji pilihan, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila. Jadi kedepannya kita akan membahas 5 soal kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Kemendikdasmen. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Pada awal kemerdekaan Indonesia, terdapat perdebatan tajam tentang dasar negara karena perbedaan keinginan antara negara berdasarkan agama tertentu, paham sekuler, dan sosialisme. Namun pada akhirnya, Pancasila dipilih sebagai dasar dan ideologi negara. Alasan utama Pancasila diterima sebagai ideologi negara dalam situasi keberagaman ideologis tersebut karena Pancasila. Jadi pada masa awal kemerdekaan, Indonesia itu dihadapkan pada berbagai pilihan ideologi seperti negara berbasis agama, kemudian paham sekuler, dan juga sosialisme. Pancasila dipilih karena nilai-nilainya dianggap mampu menjadi titik temu kalimatun sawa yang adil bagi semua golongan. Pancasila tidak menghilangkan keberagaman ideologi yang ada, melainkan merangkul dan menempatkannya dalam satu bingkai kebangsaan yang sama. Nah, nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dapat diterima oleh berbagai kelompok, baik yang agamis maupun nasionalis, sehingga dapat menyatukan perbedaan pandangan secara adil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Betul sekali. Kenapa yang A salah? Yang A ini kurang tepat karena Pancasila tidak menyatukan paham ideologi menjadi satu, tetapi mewadahi perbedaannya. Kalau yang B salah karena Pancasila justru merayakan keberagaman, bukan menghilangkannya. Kalau yang C adalah fakta, tapi bukan alasan utama mengapa Pancasila diterima sebagai ideologi. Kalau yang E terlalu menyederhanakan. Jadi penerapan nilai-nilai luhur selalu menjadi tantangan di setiap masa. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kalau soal nomor 2 ini berkaitan dengan materi penegakan hukum, perlindungan HAM, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, kewenangan lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara. Jadi semuanya berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi tentang UUD NRI 1945. UUD ini U. Kalau yang nomor 1 tadi berkaitan dengan materi Pancasila, jelas. Oke. Langsung kita ke soalnya. Pada suatu masyarakat adat di suatu desa terpencil, terjadi penolakan terhadap pembangunan gedung pemerintah desa karena merasa tidak membutuhkan fasilitas tersebut. Pemerintah daerah setempat berupaya mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan dengan melakukan dialog dan bertemu dengan para tokoh masyarakat adat. Solusi yang dilakukan dengan mengangkat beberapa tokoh adat menjadi petugas di kantor desa tersebut. Berdasarkan ilustrasi, tentukan alasan pentingnya dilakukan solusi atas kasus tersebut berdasarkan pernyataan berikut. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, soal ini berkaitan dengan jenis soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer. Jadi jawabannya lebih dari 1. Seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti ini ya jawabannya sudah pasti lebih dari 1. Jangan sampai dipilih 1 jawaban
saja. Gitu. Kalau cuman satu jawabannya pasti opsinya tidak lebih dari satu jawabannya. Oke, langsung ke pembahasan. Kasus ini menggambarkan pendekatan persuasif dan akomodatif pemerintah daerah dalam menghadapi penolakan dari masyarakat adat. Alasan penting di balik solusi yang diambil yaitu dialog dan pelibatan tokoh adat adalah yang mana? Ya betul. Yang pertama adalah yang B, yaitu memudahkan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat adat. Dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah dapat lebih mudah berkomunikasi dan memahami aspirasi serta kebutuhan real masyarakat, sehingga program pembangunan dan pelayanan menjadi lebih tepat sasaran. Oke, yang B betul. Yang kemudian yang benar yang kedua adalah yang D. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dapat dipenuhi secara merata. Jadi pembangunan gedung pemerintah desa bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik. Dengan menyelesaikan konflik, pemerintah memastikan hak masyarakat adat untuk mendapatkan pelayanan yang sama dengan warga negara lainnya dapat terpenuhi. Jadi yang D juga betul. Kemudian yang benar yang ketiga adalah yang E. Ya betul. Menghindari konflik yang dapat merusak hubungan pemerintah dan masyarakat adat. Jadi dialog dan kompromi adalah cara efektif untuk mencegah eskalasi konflik. Solusi ini menjaga keharmonisan dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat adat. Yang E juga betul. Pilihan A dan C tidak tepat karena solusi yang diambil menunjukkan kemitraan, bukan dominasi kekuasaan dari salah satu pihak. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kalau nomor 3 ini berkaitan dengan materi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Platform media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dijadikan sebagai sarana menyuarakan aspirasi politik, membentuk opini publik, bahkan memengaruhi kebijakan publik. Berdasarkan ilustrasi, dampak strategis tersebut terhadap eksistensi NKRI yaitu kalau soal nomor 3 ini dampaknya media sosial terhadap NKRI. Jadi di ilustrasi menjelaskan bahwa media sosial memiliki kekuatan untuk membentuk opini dan memengaruhi kebijakan. Kekuatan ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bisa positif, namun di sisi lain memiliki dampak strategis yang beresiko terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Betul sekali. Kenapa yang C? Pilihan C adalah dampak strategis yang paling signifikan dan relevan. Penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, adu domba antar kelompok atau SARA, dan propaganda separatis dapat secara langsung mengancam persatuan bangsa dan meningkatkan risiko disintegrasi atau perpecahan nasional. Seperti itu. Untuk pilihan lain A dan D ini kurang tepat karena mengabaikan potensi negatif media sosial yang sangat besar. Sedangkan B dan E bukan merupakan dampak langsung yang strategis terhadap eksistensi NKRI. Jadi jawaban tepat adalah yang C.
Lanjut nomor 4. Kalau nomor 4 berkaitan dengan materi BTI atau Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Gotong royong dilakukan oleh warga lintas suku dalam membersihkan lingkungan di wilayah perkotaan yang penduduknya berasal dari berbagai daerah. Kondisi masyarakat tersebut sesuai dengan penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan di bawah ini terkait hal tersebut. Nah, kalau soal ini berarti soal pilihan ganda kompleks kategori. Jadi kita diarahkan untuk menentukan benar atau salah terhadap 3 pernyataan di bawahnya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Kasus ini menggambarkan kegiatan gotong royong yang diikuti warga dari berbagai suku. Ini adalah contoh nyata penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita cek setiap pernyataannya. Pernyataan pertama, kegiatan gotong royong mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman. Nah, ini benar. Karena gotong royong yang dilakukan bersama oleh warga lintas suku secara jelas mencerminkan semangat persatuan, bekerja bersama untuk tujuan yang sama dalam bingkai keberagaman latar belakang suku yang berbeda. Berarti pernyataan 1 benar. Oke, sekarang kita ke pernyataan 2. Perilaku dalam ilustrasi aktualisasi nyata dari nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk pernyataan kedua ini juga benar. Karena Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perilaku warga yang bersatu membersihkan lingkungan meskipun berasal dari suku yang berbeda adalah aktualisasi atau perwujudan nyata dari nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi opsi B juga benar atau pernyataan 2. Lanjut ke pernyataan 3. Kegiatan lintas suku tersebut mengontrol kepentingan masyarakat yang beragam. Oke, ini untuk pernyataan 3 ini salah. Karena kata mengontrol tidak tepat. Kegiatan gotong royong tidak bertujuan untuk mengontrol kepentingan individu atau kelompok, melainkan untuk menyatukan berbagai individu dengan latar belakang berbeda demi mencapai kepentingan bersama, yaitu lingkungan yang bersih. Maka pernyataan 3 salah. Oke. Lanjut kita ke soal yang terakhir. Soal terakhir berkaitan dengan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NRI 45. Pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dibentuk Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait contoh penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oke, berarti ini soal pilihan ganda kompleks kategori. Kita harus menentukan benar atau salah. Oke, langsung kita ke pembahasan. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki beberapa kewenangan utama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Nah, sekarang kita cek opsinya satu persatu. Pernyataan 1, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban ini benar. Jadi kewenangan utama dan paling dikenal dari MK adalah melakukan judicial review, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar untuk memastikan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Berarti pernyataan 1 benar.
Lanjut pernyataan 2. Mengawasi aktivitas organisasi lembaga partai politik. Nah, pernyataan 2 ini salah. Karena MK tidak mengawasi aktivitas sehari-hari partai politik. Kewenangan MK terkait parpol adalah memutuskan pembubaran partai politik jika terbukti melanggar Undang-Undang Dasar atau hukum. Ini adalah tindakan yudisial, bukan pengawasan administratif. Jadi pernyataan 2 salah. Oke, pernyataan 3. Memutuskan sengketa kewenangan organisasi masyarakat. Nah, ini juga salah. MK berwenang memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Misalnya sengketa antara Presiden dan DPR, bukan sengketa kewenangan organisasi masyarakat atau ormas. Jadi pernyataan 3 juga salah. Oke, jadi jawabannya adalah benar, salah, dan salah. Oke, itulah 5 pembahasan kita terkait TKA mata uji pilihan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Buat teman-teman yang mau mencoba aplikasi kita, bisa langsung kunjungi trisukses.educati.com. Bisa juga subscribe YouTube kita untuk memantau langsung pembahasan-pembahasannya, dan juga sosial media kita di Trisukses ID. Ada Instagram dan juga TikToknya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan pembahasan selanjutnya.